Sebelum kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk setiap sukacita sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini merayakan kasih Tuhan dalam peribadahan kami. Bapa yang baik, tibalah saatnya Tuhan boleh angkatkan kami untuk bersekutu bersama dengan Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan. Tuhan Bapa yang baik, hikmat-Mu menuntun kami untuk mengerti firman ini dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom dan mendengar dan kita berdoa. Firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam ibadah minggu kita 9 set Trinitatis pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 7. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 7. Kita bacakan secara bergantian, dimulai dari kami, dilanjutkan dengan Inang, begitu seterusnya. Di ayat ke-7 kita bacakan secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Kita bacakan bersama-sama. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi kami sapa kita semua. Shalom bagi kita semua. Shalom. Jadi sebelum kita masuk ke dalam bahan renungan kita mengenal, ada baiknya seperti upasa di halam batak. Joli titip sanggar asa bayan rumah, joli sibuku marga asa binoto pertuturan. Jadi dalam dalam nahi nahulugan pada dalam hari madini nami yang berbaru Yohanes Budal Mega Putra Sihobi. Dari tempat itu bersilaban. Jadi mengenal kami suri asli mak. Ada orang bersilaban. Mudah kami asli siap Jambi mengenal. Asli siap Jambi mulai Jambi di daerah Telanai, berjemaat mari kita pilih jemaat khusus Jambi Kota. Saya senari mengenal permohonan kami pembinaan kedua atau SK Perempatan Paduawan. Jadi dalam kesempatan diimba siap pendeta resort lau marjamita di tempat-tempat di dalam
di KPI Jemaat Khusus Kota Baru. Jadi suatu kebanggaan bagi saya bisa berdiri di KPI Kota Baru ini, Bang Inang. Sebagai saya adalah asli dari Jambi dan tikar juga diutus dari Kota Jambi kita yang tercinta ini. Jadi Tuhan yang sampai kepada kita, Bang Inang, itu adalah berusaha memelihara kesatuan roh, berusaha memelihara kesatuan roh. Kami sampai kita semua sekali lagi, selalu mengingat. Kalau kita berbicara tentang memelihara, itu pasti dikaitkan dengan yang namanya tentang memelihara, berarti mengandung makna tentang kesejahteraan, tentang yang namanya kebaikan, tentang yang namanya keamanan, tentang yang namanya bagaimana kita bisa baik adanya. Apalagi dikaitkan dengan kata kesatuan, apalagi dikaitkan dengan kata kesatuan. Ini adalah satu ikatan yang dikatakan sebagai sebuah hal yang harus diwujudkan bersama di dalam sebuah persekutuan. Memelihara kesatuan roh, artinya bagaimana kita bisa memelihara kesatuan ini. Kesatuan ini ditunjukkan dengan poin-poin yang seperti kami katakan, adanya kesejahteraan, adanya yang namanya kebaikan, ada yang namanya keamanan bersama, dan pada akhirnya kesejahteraan. Memelihara kesatuan itu menimbulkan rasa nyaman bagi kita pribadi lepas pribadi berkumpul di dalam sebuah persekutuan. Itulah yang ingin dinyatakan tentang yang namanya memelihara kesatuan roh. Jadi bagaimana sebenarnya kesatuan roh, memelihara kesatuan roh yang diingatkan Paulus melalui kitab Efesus ini. Jadi pada permulaan nasihat Paulus, dia menjelaskan dirinya adalah seorang tawanan. Dia adalah seorang yang dipenjarakan oleh karena Tuhan. Jadi seolah-olah kontras apa nasihat dan apa yang dialami oleh Paulus itu sendiri. Dalam tanda kutip, orang-orang yang dipenjara biasanya adalah orang-orang yang notabene ini adalah negatif, minus di hadapan orang banyak di mata umum, tapi nasihat dia malah menyuruh untuk memelihara kesatuan. Jadi seolah-olah kontras apa yang dialami oleh Paulus dan nasihat yang dia sampaikan kepada jemaat Efesus pada saat itu. Jadi mengingat Paulus menegaskan bahwa dia adalah tawanan di dalam Tuhan, artinya ia ingin mengatakan bahwa saya dipenjara oleh karena Tuhan yang ingin menyampaikan nasihat ini kepada kita semua, termasuk jemaat di Efesus, untuk memelihara kesatuan. Jangan takut untuk mengusahakan kesatuan, memelihara kesatuan tersebut, sekalipun seperti yang Paulus alami, ia dipenjara oleh karena Tuhan, dipenjara oleh karena dia berusaha mewartakan yang baik, mengupayakan kesatuan tadi di dalam jemaat yang ia hadapi. Jadi permulaan penulisan kitab ini atau nasihat ini, ia ingin bahwa jemaat itu sadar bahwa kekuatan sebenarnya itu ada pada Tuhan. Kita mampu berdiri itu karena Tuhan. Apalagi dalam hal yang namanya memelihara kesatuan, dasarnya adalah oleh karena Tuhan, bukan karena dia pribadi, bukan ada sesuatu yang ia banggakan dari dirinya atau kekuatan yang ia miliki yang mampu memelihara kesatuan tadi, yang mampu menguatkan dia untuk meyakinkan jemaat memelihara kesatuan tadi. Dia sadari itu hanya karena Tuhan itu sendiri yang masih memberikan kekuatan untuk dia berdiri sebagai orang yang benar di mata Tuhan, sekalipun keadaan yang dia alami adalah penderitaan di dalam penjara.
Jadi orang kenapa Paulus ingin menasihatkan jemaat di Efesus tentang yang namanya memelihara kesatuan? Karena memang jemaat di Efesus ini langsung berhadapan dengan ancaman-ancaman dan tekanan-tekanan tentang hukum dan adat istiadat Yahudi itu tersendiri. Tentang hukum dan adat istiadat yang semakin menekan mereka untuk benar-benar menunjukkan eksistensi mereka sebagai jemaat mula-mula. Mereka benar-benar mendapat ancaman tekanan dari sekitar mereka. Maka daripada itu Paulus menasihatkan untuk mereka memelihara kesatuan roh. Dasarnya adalah kesatuan di dalam roh, agar memang setiap ancaman, tantangan dan tekanan yang mereka terima itu tidak akan membolehkan iman mereka untuk benar-benar bersaksi, untuk benar-benar mempersaksikan keberadaan mereka, eksistensi mereka sebagai jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat. Namun ini yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bacakan bersama-sama di ayat yang kedua. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Inilah panggilan kita mengenal. Inilah panggilan yang dikatakan Paulus. Inilah yang ingin disampaikan oleh Paulus. Ada bukti daripada kita memelihara kesatuan roh adalah 4 poin tadi, yaitu rendah hati, kita mampu lemah lembut, kita mampu sabar, dan kita mampu menunjukkan kasih kita dalam hal saling menolong. Keempat ini sungguh penting dalam hal mempertahankan eksistensi jemaat mula-mula di Efesus pada masa itu. Bagaimana mungkin kita bisa rendah hati? Bagaimana mungkin kita bisa bertutur lemah lembut, berbuat lemah lembut kepada sesama kita? Kita sabar dalam tuntunan roh, dalam tuntunan Tuhan, dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan, dan kita mampu menunjukkan kasih kita dalam hal saling menolong. Kalau kita tidak mengerti siapa Yesus Kristus tadi, tidak mengerti apa panggilan kita sebagai orang Kristen di dalam sebuah persekutuan, itu terwujud melalui keempat hal ini harus mampu dilakukan oleh setiap orang yang terhidup dalam satu persekutuan. Jadi nasihat ini tidak hanya kepada Yesus, jemaat di Yesus, tapi juga sampai kepada kita. Kalau kita memang memelihara kesatuan roh, keempat hal ini harus ada di dalam seluruh persekutuan kita. Mampukah kita untuk sabar ketika orang lain menekan kita? Mampukah kita bertutur kata yang lembut ketika orang menghina kita? Mampukah kita menolong orang lain dalam hal saling membantu? Kalau tidak, dari hati kita yang terbuka mau mengenal Yesus Kristus sebagai dasar kita yang bersekutu. Dan mampukah kita rendah hati kepada sesama kita, sekalipun kita ada di atas ataupun kita ada di bawah? Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang urgent, yang memang harus dilaksanakan dalam sebuah persekutuan. Hal yang memang rekod dalam bahasa Latin harus diwujud nyatakan dalam sebuah persekutuan. Artinya kesadaran akan panggilan kita sebagai umat Kristen yang mengaku, bersaksi, kita percaya dengan segenap hati dalam iman kita kepada Yesus Kristus dan Juru Selamat. Ini harus disadarkan, ditambahkan Paulus dengan kata kesatuan roh. Kesatuan roh. Kita satu Bapa, satu Allah, satu iman, satu baptisan, seperti yang dijawabkan oleh Paulus. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan di antara kita kalau dalam ukuran dan pandangan Allah itu sendiri yang memberikan persekutuan itu kepada kita. Tidak ada perbedaan antara saya dan Allah
pemanggilan di tempat ini. Kita satu di dalam iman, kita satu dalam baptisan, kita satu di dalam Tritunggal. Itu dasar pertama yang harus kita ingat, pemanggilan. Kalau memang ingin kita mewujudkan persekutuan yang ideal di dalam sebuah kegerejaan, itu yang harus kita ingat. Dasarnya itu kita satu. Sebenarnya saya adalah pemanggilan adalah saya, karena sama-sama dipanggil oleh Yesus Kristus berkumpul di dalam sebuah persekutuan yang dikatakan sebagai gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil daripada kegelapan menuju terang Kristus, yang itu kita. Kita semua di tempat ini. Hanya kembali Paulus menekankan di ayat 7, walaupun kita satu, tetapi ada karunia yang berbeda-beda di antara kita semua di tempat ini. Walaupun dasarnya kita satu, tapi Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda antara saya dan Amangina, antara pribadi saya dengan di samping saya, samping kiri atau samping kanan saya. Mewujudkan satu, tapi di dalam karunia yang berbeda-beda. Mewujudkan persekutuan yang ideal, tapi di dalam karunia yang berbeda-beda berhimpun. Mewujudkan satu persekutuan yang indah, yang memberikan rasa sukacita, yang memberikan rasa damai, yang memberikan kesejahteraan dan rasa nyaman itu bagi kita yang berkumpul di tempat ini. Jadi nasihat ini perlu kita rimani dalam kehidupan kita, menyadarkan kita arti gereja sebenarnya, panggilan kita sebagai umat Tuhan yang berkumpul di dalam satu tubuh, yaitu GKPI, satu jemaat GKPI Kota Baru. Artinya bagaimana? Rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dalam cara saling membantu adalah cara untuk mencapai kesejahteraan. Bagaimana kita bisa mempersatukan setiap karunia yang ada pada kita. Harus rendah hati menerima kelebihan orang lain, harus sadar bahwa kita juga memiliki kekurangan, harus sekali bertutur kata lembut kepada setiap orang, apalagi kita yang dipersatukan di dalam kasih Kristus. Harus mampu kita menolong orang lain ketika dia memang membutuhkan pertolongan kita. Itu semua harus kita bisa padu-padankan, kita satukan di dalam wujud kasih yang sebenarnya dalam keanggotaan gereja kita. Amin. Jadi tidak ada lagi yang namanya tentang kesiapaan saya, tidak. Tentang yang namanya saya ini siapa, karena saya, karena apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan, itu gereja mampu berdiri. Tidak tentang itu, bagaimana kita diberikan karunia itu oleh Tuhan, dan karunia itu ada pada kita, yang harus kita ingat semua hanya oleh karena kasih Tuhan yang masih kita rasakan. Kita wujudkanlah dalam hal memberi yang terbaik ke tengah-tengah persekutuan. Jangan banggakan itu. Jangan kita banggakan apa yang ada pada kita, karena pada akhirnya yang kita lihat bukan itu, namanya. Yang kita lihat adalah gereja itu harus mampu memberikan kesejahteraan, harus mampu memberikan rasa nyaman di tengah-tengah kita yang berkumpul. Siapa gereja? Gereja bukan berbicara tentang gedung, kemungkinan. Gereja bukan berbicara tentang gedung. Persekutuan bukan berbicara tentang tempat. Tidak hanya sebatas itu. Jadi jangan kita batasi pengertian gereja. Gereja itu adalah saya. Jadi saya harus mampu, harus dari saya yang memulai untuk mewujudkan rasa nyaman tadi. Pada akhirnya kita, kalau kita sudah berusaha melalui diri kita pribadi lepas pribadi, tidak akan pernah yang namanya kata gagal itu ada pada sebuah persekutuan yang ideal itu, yang indah itu. Jadi orang yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka berjuanglah kita untuk mengupayakan hal ini.
mengupayakan ini semua terwujud dalam persekutuan gereja kita. Jadi kalau kita memang benar-benar menyadari bahwa Kristus itu adalah Tuhan di dalam iman kita, perbedaan itu bukan menjadi tantangan, tapi menjadi peluang. Perbedaan bukan menjadi tantangan, tetapi menjadi peluang bagi kita untuk benar-benar memahami panggilan kesiapaan kita dalam sebuah persekutuan. Jadi perbedaan itu bukan untuk menjatuhkan, perbedaan itu bukan untuk membuat tembok pemisah antara kita dengan yang lain, tapi itu adalah sebuah peluang bagi kita untuk benar-benar bersatu mewujudkan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Karunia diciptakan bukan untuk menjadi batu sandungan bagi kita, tapi karunia diciptakan Tuhan untuk kita bisa mengupayakan itu sebagai senjata yang mampu menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk sampai kepada tengah-tengah persekutuan. Jadi jangan salahkan diri kita kalau kita tidak memiliki hal yang dimiliki oleh orang lain. Jangan salahkan mereka kalau mereka tidak memiliki apa yang kita miliki. Jangan salahkan mereka kalau mereka tidak memiliki apa yang kita miliki, talenta yang kita miliki. Jangan salahkan mereka, tapi lihatlah itu sebagai peluang daripada Tuhan untuk benar-benar menyatakan kasih itu sendiri bagi kita semua di tempat ini. Gereja bukan tempat untuk menghakimi yang menghina. Gereja bukan tempat untuk menghakimi karena ketidakseragaman kita dengan orang lain. Gereja bukan tempat untuk kita untuk mendiskreditkan seseorang, memojokkan seseorang oleh karena dia tidak memiliki apa yang kita miliki. Itu adalah gereja yang tidak sehat kalau itu ada dalam sebuah persekutuan. Itu bukan lagi dikatakan sebagai gereja yang bisa mendatangkan atau gereja yang dalam tanda kutip bercerita tentang kasih Tuhan. Kalau pada akhirnya kita ciptakan yang namanya gereja untuk menghakimi seseorang, mengucilkan seseorang. Jadi gereja itu adalah kita semua mengingat. Saya adalah gereja, mengingat adalah gereja. Upayakanlah itu semua menjadi sebuah persekutuan yang indah. Perbedaan baik dalam hal ekonomi atau materi, dalam hal talenta, dalam hal status sosial, dalam hal jabatan pekerjaan, itu semua bukan menjadi tantangan untuk kita masuk ke dalam tubuh gereja yang sebenarnya itu kasih. Tidak. Tapi keseluruhan hal-hal tadi itu adalah senjata peluru bagi kita bagaimana mewujudkan sebenarnya gereja yang baik, yang ideal. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang mengingat, di masa-masa COVID yang benar-benar mengancam kehidupan kita, yang dalam tanda kutip seolah-olah itu membuat tembok pemisah antara kita dengan yang lainnya. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya kalau kita yang menerimani, kalau kita benar-benar hayati dalam iman kita, pandemi ini adalah salah satu jalan bagi kita untuk mewujudkan kasih tadi ini. Benar-benar melihat ini adalah sebagai cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita harus kembali kepada gereja yang sehat, yaitu gereja yang saling menolong, menunjukkan kasih itu bukan hanya tentang perkataan, tapi perbuatan yang nyata. Idealnya gereja yang itu mengingat hadir sebagai shalom, damai sejahtera untuk sesama kita. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu dalam hal materi, yang kita doakan dia, itu lebih daripada cukup. Artinya juga kita mampu untuk mewujudkan kasih itu dari hal yang terkecil yang bisa kita lakukan. Jangan paksakan diri kita kalau kita tidak mampu memberi dalam hal materi, tapi setidaknya dengan kita care, memberikan perhatian kita kepada orang-orang yang terkena dampak ini, itu akan sangat memberikan
situasi yang luar biasa bagi dia untuk melihat arti gereja sebenarnya, untuk melihat persekutuan kasih Agape itu dalam kita semua di tempat ini. Jadi menunjukkan persekutuan, persatuan di dalam roh, dimulailah dari kita yang sadar akan panggilan itu, sadar akan panggilan itu. Mulailah bentuk karakter yang baik, mulailah benahi diri kita untuk benar-benar mewujudkan kasih itu bagi sesama kita. Gereja ini adalah tempat untuk merayakan pesta kasih ini. Gereja ini adalah tempat untuk merayakan pesta kasih, bukan tempat untuk ajang unjuk diri, tidak. Gereja ini adalah untuk benar-benar merayakan pesta kasih. Saya sungguh mengasihi Amanginang, begitu juga Amanginang sungguh mengasihi gereja ini. Itu esensi yang terpenting yang ingin disampaikan Paulus juga kepada kita sebagai jemaat masa kini, yang harus terus berjuang, bertumbuh dalam situasi dan ancaman, terlebih ancaman COVID-19 yang sedang kita bersama-sama hadapi pada saat ini. Jadi jangan ragu, jangan mundur untuk bersekutu dengan Tuhan. Wujudkanlah kasih itu bagi sesama kita. Kita adalah gereja. Gereja bukan hanya tentang gedung, gereja bukan hanya tentang bangunan, gereja bukan hanya tentang kemegahan. Tidak, lebih daripada itu mungkin. Gereja itu adalah bagaimana gereja itu hadir memberikan yang baik bagi sesama anggotanya. Kitalah oknum-oknumnya, kitalah pribadi-pribadi yang bisa mengupayakan itu semua mungkin. Bukan tentang berbicara satu orang, bukan tentang berbicara si A, si B, si C, dan si D, tidak. Tapi kita yang saling bergandeng tangan untuk merayakan pesta kasih itu bersama-sama di dalam persekutuan kita di tempat ini. Semoga kasih Allah memampukan kita untuk melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang boleh terjadi di tempat ini, persekutuan yang boleh Tuhan izinkan ada. Biarlah Bapa yang baik persekutuan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuntunlah kami dalam roh-Mu Tuhan untuk mewujudkan persekutuan yang ideal, persekutuan kasih, untuk benar-benar mewujudkan arti gereja sebenarnya dalam kehidupan kami. Dalam gereja ini benar-benar bertumbuh, benar-benar mempersaksikan bagaimana sejatinya gereja yang baik, gereja yang mampu menghadirkan shalom damai sejahtera yang daripada Tuhan untuk semua anggota jemaatnya di tempat ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk pimpinan kami, pendeta Resor di tempat ini. Biarlah hikmat Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan menyertai beliau untuk tetap mampu menjadi pimpinan yang boleh berhikmat, membimbing dan menuntun kami untuk semakin kenal kepada Tuhan itu sendiri lewat setiap pelayanan-pelayanan yang beliau lakukan di tempat ini. Itu juga dengan pendeta pendamping daripada pendeta kami yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa penyembuhan yang daripada Engkau boleh memulihkan dengan pendeta kami agar memang ia merasakan kasih yang luar biasa yang daripada Tuhan lewat kesembuhan yang boleh terjadi kepada dengan pendeta kami. Kami juga semuanya di tempat ini Tuhan, jemaat Tuhan, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tetap bimbing dan tuntun kami dalam roh Tuhan untuk semakin mengerti apa sebenarnya maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Ajarlah kami selalu Tuhan untuk semakin dekat pada Tuhan, mengenal sebenarnya apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, bagi kami semua di tempat ini, agar kami semakin bersukacita, iman kami semakin kuat dan hanya berpengharapan hanya kepada Tuhan saja dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan hidup yang boleh datang kepada kami. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk seluruh pelayan di tempat ini yang memberikan diri untuk mengabdi kepada Tuhan,
lalu setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja ini. Bapa yang baik, dalam setiap jerilah mereka, biarlah Tuhan yang membuat itu menjadi sebuah sukacita, sebuah kekuatan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, untuk semakin mau memberi diri melayani Tuhan lewat setiap talenta yang ada pada mereka semua di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam setiap pergumulan kami, baik dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan sosial kami mau Tuhan juga ikut campur tangan, memberikan kami hikmat Tuhan, untuk kami semakin mengerti, memahami bahwa itu semua adalah cara Tuhan untuk menyadarkan, untuk kami semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan saja dalam setiap apa yang kami harapkan, yang kami inginkan. Biarlah Tuhan berkenan atas itu semua, dan Tuhan gantikan yang terbaik dalam setiap permohonan dan doa-doa kami untuk eksistensi keberadaan kehidupan kami di tempat ini. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, juga untuk wabah penyakit yang sedang kami hadapi bersama-sama, sebagai kami adalah manusia yang kadang-kadang jatuh ke dalam ketidakpercayaan, kekhawatiran kami. Biarlah Bapa yang baik, kami mau berikan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau percaya bahwa kami mampu menghadapi ini semua bersama dengan Tuhan, dan lewat setiap wabah penyakit yang mengancam kehidupan kami boleh tetap dalam lindungan Tuhan, kami boleh tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dan itu semua jauh daripada kehidupan kami. Sadarkan kami betapa pentingnya untuk menaati aturan tentang yang namanya cara dan upaya kami untuk jauh dari wabah penyakit ini Tuhan, sehingga pada akhirnya kami akui bahwa itu semua adalah cara Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan lewat setiap kami di tempat ini, dalam setiap wabah penyakit yang kami hadapi bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Selanjutnya kehidupan kami satu hari ini, aktivitas yang kami lakukan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah itu boleh mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Amin.